Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, mari kita akan melihat bagaimana cara pemilihan bibit padi. Apapun Anda membeli bibit itu, yang terpenting di sini adalah biasakan kita jemur bibit padi ini atau benih padi ini paling tidak 2 sampai 4 jam sebelum Anda melakukan perendaman. Kita ambil contoh seperti ini. Kita tumpahkan saja. Ya, kita bisa ambil contoh paling tidak Anda ambil sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan di lahan Anda ya. Ini saya ambil contoh ya, kurang lebih sekitar 1 kiloan ya. Kemudian diratakan. Nah, kemudian kita jemur di tempat yang panas. Kita jemur di tempat yang panas. Ini kita lihat di sini. Ini dan ini bagus sekali sinar mataharinya. Ya. Kita jemur, dilihatkan di sini ya. Ini jemur ya. Nah, ini sampai kena panas ya. Ini kita diamkan paling tidak itu 2 sampai 4 jam sebelum nanti kita melakukan perendaman. Ya, baik teman-teman semua, selanjutnya ini benih sudah kita jemur tadi kurang lebih sekitar 2 sampai 4 jam ya. Ini sudah kering ya, sudah bagus. Nah, kemudian sebelum kita rendam, biasakan kita menetralisir dulu benih padi ini dari virus atau penyakit yang ada di benih tersebut. Bagaimana caranya? Kita gunakan media telur ya. Nah, coba bisa dilihat sini, Mas. Ya. Ini telur, kita coba. Nah, ini telur posisinya ada di bawah ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba dengan garam, ya. Dengan menggunakan media garam ya. Kita coba. Ya. Tujuannya tidak ada lain adalah untuk menetralisir ya, supaya benih ini menjadi baik. Nah, kita kasih garam ya, biar telurnya itu sampai mengapung ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat nanti ya, kita larutkan garam tersebut ya, kita aduk ya. Anda bisa melihat di sini bagaimana telurnya sudah mulai mengapung ya. Ini terus kita sampai patokannya paling tidak itu telur itu sedikit mengambang ya. Ya, kita kasih lagi ya. Ya. Ya, kita lihat di sini ya. Telurnya sudah mulai naik ke atas sedikit ya. Jadi tidak perlu harus sampai mengambang benar, yang penting dia sudah berdiri. Nah, kalau kita lihat ya, ini coba ke kameranya ya. Nah, ini sudah bisa berdiri ya, artinya telur ini sudah mengapung ya. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya ya? Kita ambil nih telurnya ya. Nah, kita ambil. Nah, kemudian benih yang tadi sudah kita jemur kita masukkan ke sini ya. Ya, kita rendam ya. Nah, sudah pasti ada yang tenggelam, ada juga bibit yang kosong ya di dalamnya. Nah, kita lihat di sini ya. Terus sampai kira-kira benar-benar terendam ya. Nah, artinya teman-teman semua para petani, ini ada benih padi yang tenggelam dan yang tidak tenggelam. Yang tidak tenggelam kita ambil ya, kita ambil. Nah, kita ambil, kita pisahkan aja. Karena ini ditanam juga percuma, nggak akan tumbuh. Ya. Ambil aja pakai tangan juga tidak apa-apa ya. Ini
Anda bisa melihat di sini ada yang tenggelam ya. Nah, inilah fungsinya pemilihan benih ya yang tepat ya. Nah, ini ya. Nah, itu kita bisa lihat ya, itu yang di bagian dalam ya. Itulah bibit yang tenggelam yang akan kita lakukan perendaman minimal 2 kali 24 jam ya. Nah, oke, baik ya. Nah, kita akan coba bersihkan ya, tiriskan dulu. Ini airnya dibuang karena ini air mengandung garam ya. Kita akan coba bersihkan ya, kita buang dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semua sahabat tani, ini benih padi yang sudah kita bersihkan ya dari tadi rendaman air garam. Nah, kemudian kita akan masuk ke pola perendaman selama 2 hari. Nah, ini kita sudah ada baskom ya. Jadi sebelum kita rendam, kita gunakan, kita larutkan ya. Kita ambil paling tidak sekitar antara 40 mili ya. Kita masukkan saja, tidak perlu khawatir ya. Masukkan ke dalam perendaman. Nah, kita masukkan ke dalam perendaman. Masukkan saja semua ya. Ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan 2 hari ya, 1 sampai 2 hari kita rendam ini ya. Ini sudah muncul yang namanya akar-akar daripada benih padi ini atau kecambahnya ya, kelihatan akar-akarnya nanti ya. Nah, Anda bisa melihat ini semua bibit terendam ya. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada yang mengapung. Nah, ini kita rendam, ini paling tidak ini selama 2 kali 24 jam ya. Nah, oke, kita akan rendam ini sampai paling tidak 2 malam ya. Nanti kita akan lihat sama-sama hasilnya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Ini kita lihat sini Pak, dilihatin. Nah, kita sudah melakukan perendaman. Jadi perendaman ini bisa 18 sampai 24 jam atau 2 malam lah, seperti itu. Nah, kita akan coba dengan 1 malam ini. Ini sudah direndam ya. Kemudian kita nanti tiriskan. Kita buang airnya dulu. Ya, kita buang airnya. Ya. Nanti ini bakal kita peram nih. Ya, nah, kita pindahkan ke kain ya. Di sini ada kain ya. Nah, ini ada kain. Kita simpan aja gabahnya lalu kita perem ya. Nah, ini kita sudah direndam ya. Ini 1 hari ya. 1 hari kita coba 1 hari ya. Bagian petani ada yang merendam sampai 2 malam ya. Nah, kita cukup 1 hari saja ya. Nah, ya. Nah, ini ya dalam kain ya, apa ini ya, ini kemudian kita bungkus nih. Nah, kita tiriskan, bahasanya seperti itu ya. Kita peram. Nah, ini ya kita peram. Ya, nah, kita peram nih, ini benih yang sudah direndam ini. Nah, kita peram paling tidak ini 2 kali 24 jam ya. Ini sudah ya. Ini kita peram ya, ini kita buang. Nah, kemudian kita simpan sini. Nah, kemudian kita tutup ya. Kita simpan lagi ini
2 sampai 3 hari ya. Nanti 2 sampai 3 hari ke depan kita akan lihat bagaimana hasil daripada proses pemeraman ya. Oke, demikian, terima kasih. Ya. Oke sahabat tani, itu untuk pemeraman atau penirisan itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saja. Karena jika lebih dari 1 kali 24 jam nanti kecambah yang keluarnya itu terlalu panjang ya, sehingga riskan pada saat nanti penebaran di bedengan pembenihan. Itu alasannya ya saudaraku sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada, kita masuk ke tahap akhir ya. Dari proses awal kita dari mulai penjuburan, kemudian pemilihan benih, selanjutnya kita melakukan perendaman selama 1 malam, dan kita perang. Nah, hari ini adalah hari yang keempat ya. Baik, kita akan lihat hasilnya ya. Silakan Pak Didi ke sini. Ini hasilnya yang keempat ya. Jadi ini bibit BSS 1000 ya. Kita bisa lihat Pak sini Pak, dideketin Pak. Ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya kita bisa melihat ini benih padi yang sudah kita peram ini selama 4 malam ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya termasuk baik ya, dimana kecambahnya ini banyak sekali ya. Nah, inilah cara bagaimana kita pemilihan bibit yang baik ya. Kita berharap mudah-mudahan benih BSS 1000 ini bisa memberikan kebaikan kepada seluruh para petani ya, di mana bibit ini sangat baik karena hasilnya insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.